keadaan dia menjadi miskin itu bukan karena tiba-tiba dia miskin atau sekedar dia nasibnya miskin, tapi selalu ada struktur sosial, politik, ekonomi yang membentuk kemiskinan itu. Jadi akhirnya itu menjadi formula saya dalam membangun imajinasi. Termasuk ketika novel ini misalnya, ketika ada orang tiba-tiba menggunakan sosial media sebagai pelarian, membangun identitas baru di sosial media. Kenapa? Oh ternyata banyak hal yang kekecewaan dia pada keluarga. Nah itu kan juga bagian dari seorang individu itu selalu dibentuk oleh lingkungan terdekat, keluarganya, sistem pendidikannya, nanti kemudian pekerjaan dan sistem politik. Di novel saya yang judulnya Pasung Jiwa, bagaimana seorang individu akhirnya tumbuh menjadi karakter seperti ini, karena melalui banyak hal juga. Represi dalam keluarga, keluarganya yang otoriter, kamu harus begini, harus begitu. Dibully di sekolah, itu juga membentuk seseorang. Jadi dengan kesadaran seperti itu, imajinasi kesastraan saya terbentuk. Bahwa setiap apapun yang dialami seorang individu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosiohistorikal, dari sistem sosial politik, dari sejarah yang dilalui oleh masyarakat itu. Itu clue saya dalam membangun imajinasi. Ya. Artinya di sini sudah dibahas semua bahwa imagination is not only about imagination, tapi imagination adalah sebuah riset studi yang bisa membawa sebuah imajinasi. Artinya ketika kita berbuat fiksi bukanlah semata-mata melamun dan lindur, tapi sebuah studi yang komprehensif juga. Jadi tidak sekedar proses bermimpi, tapi proses gathering information, collecting fact dan sebagainya. Meskipun nanti kemudian disajikan dalam sebuah bentuk fiksi yang prosesnya. Tidak mungkin ada sebuah karya fiksi yang baik, yang layak dibaca, yang tidak melalui proses riset. Semuanya pasti butuh riset. Bahkan dalam riset-riset paling sederhana, misalnya saya mengamati kehidupan teman-teman di sini. Saya mau nulis cerita remaja deh, gitu kan? Cerita anak SMA, cinta-cintaan. Saya harus riset dengan melihat perilaku anak sekarang. Saya harus riset melihat tingkah laku seorang anak SMA yang lagi putus pacaran, itu kan bentuk riset. Jadi sebenarnya segala bentuk karya fiksi yang baik itu harus melalui proses riset. Karena hanya dengan begitu kita akhirnya punya amunisi untuk membangun semesta cerita itu dan akhirnya bisa meyakinkan. Kalau enggak ada. Dan sebenarnya juga kalau kita sudah membaca banyak karya fiksi yang banyak karya-karya fiksi itu yang akhirnya juga mempengaruhi dunia akademik kan. Banyak teori-teori yang lahir dan terinspirasi dari karya fiksi, bacaan fiksi. Jadi saya sangat percaya bahwa seorang penulis fiksi itu harus banyak membaca buku pemikiran, harus banyak membaca buku-buku ilmu sosial. Sebaliknya, para akademisi itu harus banyak-banyak membaca fiksi. Dengan begitu imajinasinya nanti nggak kering. Potret bagaimana kita memahami masyarakat itu akan sangat ya. Ada tambahan lagi, Pak? Oke, jadi kesimpulan dari pertanyaan dan juga jawaban Mbak Oki tadi, mungkin ini sangat berkesinambungan ini. Kita beri 3